Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kembali kali ini saya akan berbagi informasi terkait cara mengisi perencanaan kinerja atau pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar atau PMM khusus untuk guru. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, tentu pertama-tama kita langsung atau masuk ke webnya PMM ya. Silakan Bapak Ibu user yang sering digunakan. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Nanti kita ketik di sini platform Merdeka Mengajar di pencarian ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya link, langsung saja misalnya https ya /guru.kemdikbud.go.id. Nah, kita klik ini yang paling atas. Nah, nanti Bapak Ibu diarahkan ke laman PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Di sini pojok kanan atas ada tulisan buka PMM. Kita klik buka PMM. Nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman diminta untuk login masuk menggunakan akun belajar ID ya. Jadi bukan email umum atau email selain belajar ID ya, harus menggunakan akun belajar.id. Silakan nanti Bapak Ibu teman-teman di posisi seperti ini klik masuk. Nanti kita nah ini ya, saya sudah ada. Kalau misalnya teman-teman di sini tidak muncul, klik saja use another account. Nanti silakan masukkan akun belajar ID-nya plus passwordnya. Ini karena saya sudah ada di sini history, saya klik langsung, nanti dia akan masuk langsung ya. Nah, karena sudah tersedia, saya klik continue. Kalau Bapak Ibu teman-teman baru mengakses atau baru membuka, nanti isi saja email akun belajar ID-nya, kemudian passwordnya, dan ikuti langkah-langkahnya sampai masuk atau muncul laman PMM-nya seperti ini. Nah, nanti ada kalimat menyapa Bapak Ibu dan teman-teman di atas seperti sini ya. Halo Buyung dan sebagainya. Oke. Kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu teman-teman scroll ke bawah. Ini ada tulisan pengembangan diri, ada pelatihan mandiri, komunitas, kemudian seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi LMS. Nah, ini ada tulisan atau fitur pengelolaan kinerja. Bapak Ibu teman-teman klik yang pengelolaan kinerja. Kemudian muncul tulisan seperti ini. Bapak Ibu teman-teman klik saja tetap di sini. Kita klik. Nah, ini ada informasi sebelum Bapak Ibu atau teman-teman lanjut ya, bahwa mulai 1 sampai 31 Januari Bapak Ibu teman-teman sudah bisa mengisi perencanaan kinerja, dan di bawah ini sudah sesuai dengan bulan dalam tahun 2024. Kalau kemarin sebelumnya di konten saya yang sebelumnya itu ini mulai dari Juli sampai Desember 2023. Nah, sekarang sudah berubah Bapak Ibu teman-teman ya, seperti ini tampilannya sudah sesuai, sudah update ya, terbaru. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman membuka dari handphone atau Android, tidak muncul fitur pengelolaan kinerja, coba Bapak Ibu atau teman-teman update aplikasinya ya di Play Store, diupdate ulang, nanti dicek kembali apakah sudah muncul atau belum. Kalau sudah update tetapi juga belum muncul, Bapak Ibu teman-teman bisa hubungi helpdesk-nya platform Merdeka Mengajar untuk disampaikan keluhannya di sana ya. Oke, nah kebetulan yang ini saya tampilkan ini sudah saya isi ya. Ini ada tulisan lanjut rencanakan kinerja ini ya, yang biru ini. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman baru pertama kali membuka, di sini mungkin tulisannya nanti mulai rencanakan kinerja ya. Nah, ini. Oke. Kita klik yang lanjut rencanakan kinerja. Nah, sebelum Bapak Ibu atau teman-teman nanti
mengisi perencanaan kinerja Bapak Ibu atau teman-teman, ya, lihat dulu raport pendidikan Satdik kita, ya, satuan pendidikan di atau sekolah kita, ya. Ini ada tulisan raport pendidikan Satdik untuk kita mendapatkan rekomendasi untuk pengembangan diri kita ke depan, ya. Oke, ini untuk di praktik pembelajaran posisinya, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahapan praktik pembelajaran, kemudian ada pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, sebelum kita ke tahap kedua, itu tadi, ya, jangan lupa klik raport pendidikan Satdik. Oh ya, kalau misalnya Bapak Ibu pertama kali login, ya, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupdate biodata, ya, biodata atau profil Bapak Ibu seperti nama, NIP, kemudian pangkat, golongan, ya. Kalau misalnya tidak sesuai, Bapak Ibu atau teman-teman ubah, nanti diikuti saja langkah-langkahnya, ya. Nah, perlu diingat bahwa ketika Bapak Ibu atau teman-teman merubah biodata yang ada di PMM, tentu yang ada di Dapodik itu tidak berubah, ya. Kecuali kalau misalnya yang dirubah di Dapodik, yang di PMM mengikuti data yang ada di Dapodik, bukan sebaliknya, ya. Kalau misalnya meskipun Bapak Ibu atau teman-teman sudah mengupdate data terbaru di PMM tapi tidak di Dapodik, tentu yang di Dapodik tidak berubah, ya. Tapi kalau misalnya di Dapodik yang diupdate, di PMM ikut berubah. Kita klik raport pendidikan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu atau teman-teman, ya, ini raport pendidikan Satdik saya. Ada 3 dimensi yang dimunculkan di sini. Yang pertama, manajemen kelas itu nilainya cukup, ya, dikasih warna kuning. Kemudian dukungan psikologis itu baik, warnanya hijau. Kemudian metode pembelajaran cukup dengan warna kuning. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman ketika membuka raport pendidikan itu ada yang merah, nah, tentu Bapak Ibu harus memilih yang merah itu dulu untuk prioritaskan untuk Bapak Ibu atau teman-teman lakukan untuk 1 semester ini, ya. Kalau misalnya ada yang kuning seperti ini, tampilannya yang ada 2 seperti ini, nah, silakan pilih mana yang kira-kira mau kita perbaiki pembelajarannya ke depan, misalnya di manajemen kelas atau di metode pembelajaran. Kalau dukungan psikologis kan sudah baik, ya. Tapi kalau misalnya semuanya baik, misalnya, ya, semuanya hijau, nah, bisa dilihat juga di rekomendasi di raport pendidikannya itu nilai level itu kan baik, itu kan ada level-level nilainya, ya, ada skalanya. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman lihat mana yang masih rendah dari 3 itu, meskipun sama-sama baik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman sudah mengerti, tinggal kita klik saya mengerti, ya. Nah, sekali lagi, kalau misalnya nanti ada merah, prioritaskan yang merah, ya. Kalau 2 kuning seperti ini, silakan dipilih mana yang kira-kira mau kita kerjakan ke depan. Oke, kita klik saya mengerti. Nah, di raport pendidikan saya tadi tidak ada yang merah. Jadi kualitas di sini dimensi prioritasnya masih kosong. Kualitas pembelajarannya, ya, tidak ada isi. Tapi kalau misalnya rapotnya tadi dari 3 tadi ada merah 1, maka auto di sini, ya, yang merahnya langsung masuk di sini. Jadi Bapak Ibu teman-teman tidak bisa memilih dari 8 indikator itu, ya, karena sudah ditentukan, tinggal lanjut saja. Kita klik misalnya yang mana yang direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan, ya. Nah, karena yang saya kuning, jadi saya tidak muncul di sini, ya. Tidak ada di sini, ya, mana yang dimensi prioritasnya. Maka saya boleh memilih, ya, boleh memilih yang kuning-kuning ini. Nah, ya, misalnya saya ingin
meningkatkan di penerapan disiplin positif. Maka saya klik ini. Ya, klik yang ini. Baru nanti kita bisa lanjut ke pengembangan kompetensi. Ini ya, ke tahap kedua ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman harus memilih di sini ya, sesuai dengan rekomendasi raport pendidikan untuk bisa ke tahap kedua, yaitu pengembangan kompetensi. Karena saya sudah pilih, maka ini aktif ya, ke pengembangan kompetensi. Kita klik pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman baca dulu dari atasnya ya, pengembangan kompetensi. Ini ada apa namanya, dasarnya Perdirjen GTK nomor 7607-B.B1-AK.03-2023. Apa katanya? Kita diminta memiliki ya, diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, ada batas minimalnya. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nah, artinya minimalnya 32 poin, kalau lebih boleh ya Bapak Ibu teman-teman. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, ya di sini disediakan apa namanya, pilihan ya di rencana kerja ini. Makanya Bapak Ibu teman-teman pertimbangkan betul sebelum Bapak Ibu atau teman-teman mengajukan ke atasan Bapak Ibu teman-teman ya. Kan poin minimal 32, artinya Bapak Ibu tidak perlu memaksa untuk terlalu banyak ya, ketimbang nanti tidak dapat direalisasikan ya. Nah, misalnya kan tuntutannya minimal 32 poin. Nah, itu bisa kita dapatkan dari misalnya Bapak Ibu atau teman-teman ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, peserta ya, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini poinnya ada 4 ya. Nah, berapa kegiatan yang bisa atau Bapak Ibu atau teman-teman bisa ikuti di dalam satu semester ini atau 6 bulan ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yakin dapat memenuhi misalnya 4 kegiatan, ya kita pilih 4 kegiatan. Nah, 4 kali 4 ya, karena satu kegiatan itu 4 poinnya ya, untuk poin yang 4. Maka dapat hasilnya atau poinnya 16. Tapi sekali lagi pertimbangkan apakah ini dapat kita realisasikan atau kita laksanakan ya. Saya rasa kalau untuk kegiatan sebagai partisipan dapatlah dalam satu semester itu 4 kegiatan ya. Nah, ini kan masih kurang, berarti kita butuh 16 poin lagi untuk ke 32. Nah, kita bisa milih lagi ya, bisa tambah misalnya atau saya hapus saja dulu ya Bapak Ibu teman-teman. Ini kan sudah diisi ya. Nah, ini posisi awalnya teman-teman. Jadi rencana total poin belum ada karena kosong ya. Jadi merah di sini posisinya. Ingat, 32 poin ini adalah minimal. Kalau lebih boleh ya. Jadi kita mulai saja rencana hasil kerja. Misalnya saya pilih tadi ya sebagai partisipan kegiatan seminar 4 poin nilainya kita pilih. Nah, ini sudah ada 4 poin, saya butuh 28 poin lagi. Nah, untuk kegiatan seminar ini target kuantitasnya kira-kira Bapak Ibu atau teman-teman bisa atau dapat merealisasikannya berapa kegiatan. Kalau yakin misalnya 4 kegiatan, kita pilih 4 kali 4 16. Nah, ini perlu dipertimbangkan betul ya. Oke, berarti masih kurang 16 poin ya. Nah, dari banyak pilihan tadi Bapak Ibu bisa milih lagi. Kita klik tambah. Nah, kira-kira untuk mendapat poin 32 poin minimal itu apa saja yang bisa kita lakukan lagi?
Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi. Ya, pilih 6 poin, ada yang 8 poin. Nah, kalau kita lihat ini apa? Sebagai penelaah cerita praktik, penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain, 6 poin. Nah, sekarang coba kita ambil yang pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ini ya. Nah, ini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Nah, ini ada 8 poin ya. Kita pilih ini misalnya. Kita pilih. Nah, 8 poin. Berarti kita sudah dapat poin berapa? 24 kurang 8. Nah, ini misalnya Bapak Ibu teman-teman merencanakan untuk kegiatan pelatihan mandiri ini 2 kegiatan misalnya. Dan Bapak Ibu yakini bisa merealisasikannya. Nah, kita pilih di sini misalnya 2 kegiatan, maka dapat 16 poin ya. Nah, berarti poin minimal kita ya sudah terpenuhi. Nah, makanya di sini kita tidak perlu terlalu banyak untuk mengikuti atau merencanakan hasil kegiatan hasil kerja ya, rencana hasil kerja di sini ya. Cukup kita yang betul-betul kita dapat atau mampu untuk merealisasikannya ya. Nah, seperti ini saya rasa 4 kegiatan sebagai peserta seminar Loka Karya ya. Nah, itu 4 kali dalam 6 bulan atau 1 semester, itu kemungkinan besar dapat direalisasikan. Kemudian pelatihan mandiri sampai aksi nyata itu 2 kegiatan dalam 1 semester, kemungkinan besar dapat direalisasikan. Nah, kalau sudah cukup ya 32 poin ya sudah cukup ya. Kita klik ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan itu apa saja tugas tambahan yang bisa dimasukkan di di dalam pengelolaan kinerja ini ya. Nah, nanti kita bisa lihat, ini saya hapus dulu. Nah, ini dari awal ya, tidak ada, belum ada. Kita bisa lihat di sini ya, ada tidak yang sesuai atau untuk Bapak Ibu atau teman-teman ya. Misalnya ini kan ada sudah jelas ya keterangannya hanya untuk SMP, SMA, SMK. Nah, kalau Bapak Ibu yang teman-teman SD berarti tentu tidak bisa. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman cari yang semua jenjang. Nah, semua jenjang artinya dari level terendah sampai tinggi bisa berarti. Nah, semua jenjang itu apa saja? Misal, semua jenjang yang pertama ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, ini bisa ya kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman sebagai kepala perpustakaan. Kemudian kita cari lagi yang semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus. Nah, ini pada pendidikan inklusif. Kalau ada ya bisa diinikan ya. Bisa dilihat di sini. Kita tidak bisa membuat sendiri ya. Kita pilih di sini. Kira-kira ada tidak yang kita diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah ya, yang tentu dibuktikan dengan SK-nya ya. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, ini mungkin banyak. Nah, ada. Nah, kebetulan saya juga ada. Jadi saya bisa tambah ini ya sebagai tugas tambahan. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman lebih dari 1, apakah bisa ditambah? Ya silakan. Kita klik tambah. Nanti kita pilih apa yang menjadi tugas tambahan Bapak Ibu yang memang ada di sini ya, dan ada surat tugasnya. Nah, misalnya saya 1 tadi pembina ekskul, kemudian kita cari yang semua jenjang ya, kebetulan karena saya SD, guru piket. Nah, ini semua jenjang bisa ya, boleh kalau mau masuk. Kemudian kebetulan saya ada tugas tambahan sebagai ini. Nah, semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan
melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Nah, intinya Bapak Ibu teman-teman, untuk melihat tugas tambahan kita apa saja yang masuk atau yang bisa diterima di platform Merdeka Mengajar ini, kita klik saja di sini ya. Tinggal pilih-pilih ada nggak yang cocok dengan yang kita ya. Kalau tidak ya kita bisa lewat atau skip. Nah, semua jenjang, operator sekolah, operator dapodik, bendahara yang ada di sini. Kalau sesuai ya silakan dipilih, kalau tidak ada ya dilewatkan saja ya. Oke, kalau sudah cukup ada dua, misalnya kita ke tahap berikutnya, ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perilaku perilaku kerja ini sesuai dengan moto ya. Berakhlak, berorientasi pelayanan pertamanya ya, kemudian A-nya akuntabel, kemudian K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, kemudian A-nya adaptif, K-nya kolaboratif yang disingkat dengan berakhlak. Nah, ini saya sudah isi dan saya tidak ulang dari awal karena ini nanti saya lupa apa yang sudah saya pilih ya. Jadi intinya Bapak Ibu teman-teman, isi saja sesuai dengan apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Nah ya, kebetulan saya memilih perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, saya sudah memilih itu ya. Pokoknya teman-teman fokus pada hal atau perilaku apa yang teman-teman ingin tingkatkan ya dalam satu semester ini. Silakan dipilih ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau teman-teman. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu teman-teman klik ke rangkuman. Nah, ini tahap terakhir. Nanti kita disajikan atau disuguhkan resume atau rangkuman apa yang sudah kita isi. Mulai dari hasil kerja utama yaitu perencanaan tadi di awal ya. Misalnya untuk target 32 poin. Yang pertama, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Itu yang saya pilih berdasarkan rekomendasi dari raport satuan pendidikan saya ya. Kemudian target kualitas, tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, ini targetnya 1 kegiatan ya. Kemudian bukti dukungnya nanti itu bentuknya hasil penilaian observasi kinerja guru. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui ini untuk yang ini ya, yang pertama tadi praktik pembelajaran ya. Untuk yang praktik pembelajaran itu meningkatnya praktik manajemen kelas ya. Target kuantitasnya ini kegiatannya 1. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi ya. Ini resumenya, rangkumannya. Apa tadi saya milihnya 4 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan ya, yang seminar tadi. Yang poinnya 4, itu target saya 4 kegiatan dalam 1 semester untuk mendapatkan 16 poin. Nah, sisa 16 poin itu saya berencana meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini yang ada di platform Merdeka Mengajar PMM ya, sampai ke aksi nyata ya, artinya sampai ke mendapat sertifikat ya. Itu saya rencanakan atau saya targetkan sebanyak 2 kegiatan, nanti bukti dukungnya sertifikat ya, target per semester. Nah, ini karena 2 kegiatan, 1 kegiatan itu 8 poin, maka saya dapat 16 poin. Jadi cukuplah
poin minimal 32 poin ya. Yang pertama dari kegiatan seminar yang 4 kali 16 poin. Kemudian yang kedua pelatihan mandiri di PMM rencana saya 2 kali. Itu yang poinnya 8 maka dapat 16 poin. Hasil kerja tambahan tadi saya memilih 2. Yang pertama pembina ekstrakurikuler 1 kegiatan. Kemudian sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau perundungan ya. Nah itu 1 kegiatan. Jadi ada 2 tugas tambahan saya. Nah kemudian perilaku kerja yang berakhlak tadi ini ya, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Perwujudannya memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Untuk yang akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Perwujudannya ya. Kemudian kompeten, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Perwujudannya memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian harmonis, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Wujudnya, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian loyal, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru, dan peserta didik dimanapun berada. Bersikap, wujudnya ya, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan atau sekolah ya. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Perwujudannya memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Dan yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Perwujudannya bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Nah inilah rangkuman apa yang sudah saya isi tadi, mulai dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Nah kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sudah yakin, sudah fix, tidak ada lagi keraguan ya, teman-teman bisa lanjut ajukan. Tapi kalau misalnya belum yakin, belum mau ngajukan, masih ragu ya, teman-teman klik saja ubah, nanti dia akan kembali ke draft ya, belum diajukan ya. Kalau misalnya teman-teman klik lanjut ajukan, otomatis nanti statusnya akan muncul di akun kepala sekolah, perlu persetujuan atau apa tadi ya, perlu disetujui. Kemudian ada yang statusnya disetujui, untuk yang sudah disetujui, kemudian belum mengajukan. Nanti di akun kepala sekolah ada 3 status untuk masing-masing pegawainya atau gurunya. Mulai dari yang pertama belum mengajukan, terdeteksi ya. Kemudian yang sudah mengajukan tapi belum disetujui, statusnya nanti keterangannya perlu disetujui. Kemudian untuk yang sudah mengajukan dan disetujui, nanti keterangannya disetujui. Itu tampilan di akun kepala sekolah ya. Nah karena ini saya belum mau ajukan, maka saya klik ubah, nanti otomatis dia kembali ke draft ya. Kita klik di sini simpan draft. Nah berhasil simpan draft. Nah, nanti untuk bisa teman-teman evaluasi kembali, misalnya kalau masih mau ada yang dirubah ya, apakah misalnya setelah diajukan nanti bisa diperbaiki. Nah itu nanti di akunnya kepala sekolah, nanti apakah ada penambahan atau pengurangan oleh kepala sekolah, itu akan dilakukan oleh kepala sekolah dan akan muncul juga di teman-teman ya, di tampilan kita nanti bagaimana penampakannya ya. Karena ini belum saya ini, jadi belum bisa melihat penampakannya seperti apa. Tapi yang jelas nanti di akun kepala sekolah, bagi yang belum mengajukan terdeteksi belum mengajukan, yang perlu disetujui yang sudah mengajukan tapi belum disetujui, nanti keterangannya perlu disetujui, dan yang sudah disetujui terekam atau tertulis juga disetujui. Jadi terpantau di akunnya kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu teman-teman,
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.